Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dan Zaki Ma'arif dengan NPM 25032010097 dari Paralel B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih Bayes theorem atau teorema Bayes dalam statistika dan teori probabilitas. Teorema Bayes juga dikenal sebagai aturan Bayes adalah rumus matematika yang digunakan untuk menentukan probabilitas bersyarat suatu peristiwa. Pada dasarnya, teorema Bayes menjelaskan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi-kondisi yang mungkin relevan dengan peristiwa tersebut. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan probabilitas skenario hasil pertandingan timnas nasional Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Mohon maaf sebelumnya karena tulisannya agak error karena sebelumnya saya mengeditnya di Canva dan kali ini saya masukkan ke poin jadi agak rusak. Nah, untuk materi yang pertama adalah latar belakang. Saya mengingat kasus kualifikasi dunia Piala Dunia ini adalah karena kualifikasi Piala Dunia adalah hal yang paling ditunggu oleh dunia, terutama bagi warga Indonesia yang sekarang ini timnas sepak bola Indonesia sudah dekat dengan tiket menuju Piala Dunia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia harus melakukan dua pertandingan penting melawan Arab Saudi dan juga Irak. Dua pertandingan inilah yang nantinya memiliki berbagai skenario dan berbagai peluang nasib dari timnas Indonesia. Skenario-skenario tersebut akan menentukan apakah mereka akan berhasil menjadi juara dunia grup dan lolos Pilдun atau tidak. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari presentasi ini adalah menghitung persentase segala kemungkinan yang ada, kemudian menunjukkan bagaimana teorema Bayes digunakan untuk memperbarui probabilitas skenario hasil pertandingan, kemudian memprediksi kemungkinan timnas Indonesia lolos dengan segala kejadian yang terus terjadi. Nah, selanjutnya adalah pure probability. Nah, sekali lagi saya mohon maaf karena tulisannya agak rusak karena saya sebelumnya mengedit di Canva. Nah, dugaan awal atau prior probability ini yang pertama B1, timnas Indonesia menangkan dua pertandingan dengan PB1 sama dengan 0,40 atau 40%. Kemudian kejadian kedua atau B2, timnas Indonesia menang satu kali dan seri atau kalah satu kali, PB2 sama dengan 0,30%. 0,30 atau 30%. Kemudian B3, timnas Indonesia tidak menangkan sama sekali dua pertandingan yang ada dengan PB3 sama dengan 0,10%. Selanjutnya yang terakhir adalah kejadian terakhir yaitu B4. Timnas Indonesia mendapatkan hasil dua pertandingan seri PB4 0,30 atau 30%. Nah, yang selanjutnya adalah alasan kenapa saya memberikan persentase yang besar di B1 yaitu timnas Indonesia menangkan dua pertandingan adalah yang pertama adalah bergabungnya Patrick Kluivert sebagai head coach timnas Indonesia yang notabene adalah Patrick Kluivert ini merupakan legenda Barcelona yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman. Nah, untuk alasan kedua adalah banyaknya pemain naturalisasi dengan value yang tinggi. Salah satunya adalah kiper ternama Martin Paes ini. Nah, selanjutnya adalah likelihood. Saya menggunakan tiga kejadian di sini, yaitu yang pertama adalah riwayat terakhir Indonesia melawan Arab. Kita bisa melihat dua pertandingan terakhir Indonesia melawan Arab adalah yang pertama Indonesia berhasil memenangkan Arab dengan skor 2-0 dan yang kedua adalah Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi. Nah, selanjutnya adalah riwayat pertandingan terakhir Indonesia melawan Irak dan di ketiga pertandingan terakhir Indonesia bertemu Irak, sayang sekali Indonesia tidak bisa memenangkan atau membuat seri melawan Irak. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah cederanya Oli Ramli. Oli Ramli merupakan pemain andalan timnas saat ini dan jika terjadi sesuatu terhadapnya mungkin akan mempengaruhi pertandingan Indonesia ke depannya. Selanjutnya adalah hasil perhitungan dari Lakewood setelah kejadian tadi. Yang pertama adalah untuk PA1 given P1 sama dengan 0,20 atau 20%. Kejadian di P2 ini tidak terlalu mungkin terjadi. Di P1 ini tidak terlalu mungkin terjadi. Kemudian PA2 given B2 sama dengan 0,60 atau 60%. Dan kejadian ini sangat mungkin terjadi di B2. Kemudian PA3 given B3 sama dengan 0,30 atau 30%, yaitu masih mungkin terjadi di B3. Dan yang terakhir adalah
A4 given B4 sama dengan 0,40 atau 40%. Yaitu masih ada kemungkinan terjadi di B4. Kemudian untuk update mencari PA dengan rumus PA1 given B1 dikali PB1 ditambah PA2 given B2 ditambah dikali PB2 ditambah PA3 given B3 dikali PB3 kemudian ditambah PA4 given B4 dikali PB4. Kemudian diperoleh perhitungan 0,20 dikali 0,40 ditambah 0,60 dikali 0,30 ditambah 0,30 dikali 0,10 ditambah 0,40 dikali 0,30 diperoleh 0,04 tambah 0,18 plus 0,03 tambah 0,12 dan akhirnya adalah PA sama dengan 0,37. Selanjutnya adalah mencari PB given A sama dengan rumus PBA given B dikali PB per PA. Untuk PB1 given A diperoleh hasilnya 0,10 atau 10%. Kemudian PB2 given A diperoleh hasilnya 0,48. Saya buatkan menjadi 50%. Kemudian PB3 given A diperoleh 0,08. Saya buatkan menjadi 10%. Kemudian PB4 given A diperoleh hasilnya 0,32 atau 30%. Nah, untuk kesimpulannya adalah prior terbesar adalah di B1 dengan kemungkinan 40%. Namun karena terjadinya liquid atau kemungkinan yang terjadi di B2 sangat tinggi yaitu 60%, maka posterior yang diperbaharui menjadi sangat tinggi yaitu B2 dengan kemungkinan 0,50% atau 50%. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan yang cukup tinggi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Nah, itu tadi merupakan presentasi saya untuk tugas kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau kesalahan dalam perhitungan, karena semua kesalahan merupakan hal untuk belajar nantinya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.